kiri jalan ini adalah lautan, namun lautan di sini tidak begitu kencang ombaknya ya. Jadi kita bisa lihat juga ada perahu nelayan di sana sedang menangkap ikan di lautan yang ada di bawah jalan tol Bali Mandara ini. Oh, kecil banget ya, kecil banget dibandingin dengan perahu yang gede itu ya, nelayan. Sebenarnya kalau kalian lihat di kiri jalan tadi itu ada, kalau di Bali itu ada pelinggih yang ada di tengah-tengah lautan. Itu sengaja dibangun mungkin tujuannya untuk menjaga lautan yang ada di jalan tol Bali Mandara ini agar tetap aman gitu teman-teman. Betul banget. Nah, untuk sejarah pembangunan jalan tol Bali Mandara ini sangatlah panjang. Pembangunan tol di atas laut tentu menimbulkan perdebatan yang panjang. Apakah pembangunan tol aman dilakukan ataukah tidak? Hal tersebut terus menjadi perbincangan yang panjang. Pada awal perencanaannya, jalan tol ini sebenarnya tidak dibangun di atas laut. Nawasta Gunadi selaku Kepala Humas dari PT Jasa Marga mengungkapkan bahwa tradisi masyarakat Bali tidak memperbolehkan adanya bangunan yang dibangun lebih tinggi daripada pura yang ada di sekitarnya. Padahal di sekitar lokasi tol yang akan dibangun terdapat pura-pura yang cukup banyak. Bagaimana mungkin jalan tol akan dibangun? Karena masyarakat Bali tidak mengizinkan ada jalan tol yang membentang melebihi ketinggian pura, maka tol tersebut kemudian direncanakan untuk dibangun membentang di atas laut. Begitulah sedikit cerita tentang pembangunan jalan tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut. Dan kalau kita lihat di sini jalan tol ini terbuat dari beton semua teman-teman. Jadi kita kurang tahu ini berapa kubik beton yang dihabiskan untuk membangun jalan tol Bali Mandara ini. Dan di bawah betonnya itu dilakukan dengan sistem pemancangan. Jadi tiang pancang itu ditanam ke bawah laut, kemudian di atasnya baru dikasih dudukan beton ya. Dan aku paling suka loh lihat yang ini. Gimana? Ya yang daerah ini lah. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat beton-beton saja ini semua di sekeliling jalan. Jadi terkesan lebih bagus lah kalau menurut saya. Dibandingin dengan ngeliatin laut juga. Jadi kita sambil ngeliatin bangunan-bangunannya ya. Dan sekarang kita menuju ke jalan ke Nusa Dua teman-teman. Jadi kalau yang ke kanan itu adalah jalan menuju ke Denpasar. Nah, untuk pembangunan tol di atas laut ini diprakarsai oleh Bapak Sumaryanto yang merupakan Deputi BUMN. Pembangunan tol yang dilakukan oleh PT Jasa Marga memang sengaja dilakukan melibatkan pemerintah daerah Bali. Dengan demikian, pembangunan tol bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih lancar. Jadi, skema pekerjaannya itu seperti menggunakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Nah, untuk sebelum tol ini dibangun, volume kendaraan yang ada di wilayah Bali Selatan memang selalu meningkat, teman-teman. Terlebih lagi, ketika musim liburan datang, turis lokal dan turis mancanegara banyak yang berdatangan ke Pulau Bali. Jadi Bali Selatan ini semakin macet karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Nah, karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, kemudian membuat jalan bypass itu tidak bisa menampung kendaraan. Oleh karena itu, dibuatlah tol yang menghubungkan ketiga daerah tersebut. Jalan tol yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai, kawasan Nusa Dua, dan Pelabuhan Benua itu kini membuat kemacetan di wilayah Bali.
Seperti sedan, jeep, dan pickup itu dikenakan tarif sebesar Rp11.500 teman-teman. Untuk golongan 2 yaitu adalah truk dengan 2 gandar. Untuk golongan ini dikenakan tarif sebesar Rp17.500. Nah, untuk golongan 3 adalah jenis kendaraan truk 3 ganda. Golongan ini dikenakan tarif Rp23.500. Golongan 4 untuk golongan seperti truk 4 gandar dikenakan tarif sebesar Rp29.000. Nah, untuk golongan 5 adalah truk 5 gandar dan dikenakan tarif Rp35.000. Dan untuk golongan terakhir, yaitu golongan yang kita lalui sekarang ini adalah kendaraan roda 2 atau sepeda motor, itu dikenakan tarif sebesar Rp4.500. Nah guys, sekedar informasi, kalian lihat jalan tol Bali Mandara yang megah ini, proyek ini membutuhkan biaya konstruksi senilai Rp14,11 triliun. Wah, banyak banget ya. Tapi memang hasilnya ya ini bagus banget. Dan juga mengurangi kemacetan yang ada di Bali Selatan ini. Nah, tentu saja biaya 14 triliun itu merupakan biaya yang dikucurkan oleh pemerintah dan juga badan usaha seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi pemerintah itu melakukan sebuah kerjasama yang disebut dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mengerjakan sebuah proyek jalan tol Bali Mandara. Nah, untuk tarifnya itu kemungkinan nanti akan masuk ke badan usahanya dulu, baru nanti ketika sudah masa kontraknya selesai itu baru akan kembali ke pemerintah. Itu sih biasanya untuk skema kerjasama KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, ada 5 fakta unik mengenai jalan tol Bali Mandara. Itu adalah fakta pertama, yaitu 100% buatan Indonesia. Yang kedua, pembuatannya sangat singkat karena dimulai pada bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013. Jadi lumayan cepat karena pengerjaannya cuma setahun. Dan fakta ketiga, ternyata sebelumnya bukan bernama Bali Mandara. Nah, awalnya jalan tol Bali di atas laut ini dikenal dengan Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa karena menghubungkan ketiga daerah tersebut. Gitu. Dan pada ujung-ujungnya nama jalan ini diganti dengan nama Jalan Tol Bali Mandara. Dan fakta yang keempat itu adalah adanya jalur sepeda motor, teman-teman. Jadi kebanyakan pada umumnya jalan tol yang ada di luar sana itu hanya ada kendaraan untuk roda 4 saja. Jarang ada kendaraan untuk roda 2 bisa masuk jalan tol. Dan sekarang ini kita sudah mau hampir sampai di daerah Nusa Dua ya. Gak terasa ya udah mau nyampe. Tapi kalau sebenarnya ini kalau orang yang pertama kali kesini pasti merasanya agak jauh ya, karena memang agak lumayan lama ini perjalanannya. Karena lurus terus gitu kan. Sebenarnya kalau perjalanan yang jauh itu tidak bakal terasa karena pemandangan di sini bagus banget itu, teman-teman. Jadi sudah di kiri jalan ada laut, di kanan jalan juga ada laut, dan juga ada hutan bakau yang kita bisa lihat. Wow, bagus banget ya. Iya. Nah, di samping kita menikmati pemandangan, kita harus konsentrasi nih selama perjalanan. Jadi karena biasanya hari-hari biasa kendaraan-kendaraan tuh ngebut-ngebut semua karena kan dikejar waktu oleh kegiatan mereka gitu. Jadi kalian harus tetap safety ya. Iya, betul. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kita kali ini. Kita sudah hampir sampai di Nusa Dua, teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Dan buat kalian yang baru saja bergabung pada video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.